Besar sahibul musibah dari almarhum almarhumlah Bapak Hendi atau yang kita kenal Bos Ben, yakni bin Sofyan. Wabil khusus yang kita hormati dan saya hormati yaitu istri tercinta beliau, yakni TR. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan bisa kuat dalam menghadapi musibah ini. Karena yang nggak ada yang tahu teh, saya juga kaget gitu ya. Tapi tadi teh yang namanya umur nggak ada yang tahu ya. Selain kita pasrah dan sabarlah, yang paling doain bukan dengan tangisan. Seribu kita nangis juga nggak bakal yang mati itu hidup lagi. Yang penting mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, berikan kekuatan, dan diberikan kemudahan. Karena yakin ada anak-anaknya dan kita berharap yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ubay, ya mohonlah anak buahnya jangan kena gara-gara nggak ada Bos Ben lapor kabur. Jangan ya, terus aja lah terus. Ya mungkin barangkali memang adalah sedikit perubahan, tapi mudah-mudahan istrinya ya samalah bisa mengikuti jejak almarhum. Kita ngelihatnya jangan istrinya, saudara-saudaraku sekalian, terutama anak-anak buahnya. Lihat anak-anaknya yang masih butuh biaya gitu kan. Jadi nanti jangan mentang-mentang almarhumnya sudah nggak ada, udahlah kabur, jangan ikutin lagi. Kalau bisa jangan ya, tetap kita setia ya. Nanti juga kalau ada kita lihat kasihan almarhum juga menangis juga dalam kubur sana. Kata almarhum juga begitu amat tuh anak roman, mentang-mentang udah nggak ada. Ya kita doakan mudah-mudahan teh ini juga bisa melaksanakan idahnya teh. Jadi selama belum 4 bulan 10 hari teteh diharap jangan bersolek, jangan dandan, jangan nganggo yang wewangian, kasihan almarhum ya, itu pesan saya ya. Jadi kalau bisa jangan keluar jauh-jauh dulu. Makanya kalau bisa keluarga yang dari Cianjur ya menemani istri gitu. Boleh kalau ada boleh, tapi begini jangan jauh-jauh lah. Kalau memang mau pergi memang kebutuhan, tapi dengan catatan berpakaiannya tidak untuk mengundang-undang nafsu birahi gitu ya. Kalau bisa ya jangan gimana ya, jangan dandan, terus jangan nganggo yang wangi-wangi gitu ya. Jaga, jadi kasihan almarhum, gitu aja. Boleh kalau ditemenin, ya gitu aja. Ya itu pesan saya. Dan apalagi kalau misalnya memang teh ini masih muda ya, takutnya Bang Usin giring-giring dikit. Soalnya umur. Ya, ya banyak ini mah. Kalau misalnya teteh yang namanya jodoh nggak tahu kan ya, yang nggak jadi masalah sih. Tapi dengan catatan sebelum 4 bulan 10 hari, kalau andai kata ada yang mau ya coba jangan gitu ya. Kenapa? Karena masih kita. Jadi nanti setelah 4 bulan 10 hari ya kalau memang mau ya silakan kalau ada. Tapi kalau enggak juga ya udahlah, ada anak ini gedein aja anak, insya Allah. Ya udah, ini gitu aja kita doakan lah. Intinya semoga diberikan kesabaran. Dan saya pribadi teteh yang keluarga mohon maaf karena saya walaupun belum lama kenal beliau ini adalah orang baik. Cuman sayang ya baru 1 kali saya ke Cianjur ya, tapi tidak umur. Tapi siapa tahu selama saya ke Cianjur, saya bergaul sama beliau, ada kesalahan dari omongan atau perbuatan saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau almarhum ada, udah saya maafin itu mah. Yang bingung saya, ya kan, kalau almarhum udah jelas, ya, udah kita maafin. Cuman kita nih yang hidup, jangan tertawa-tertawa saudara-saudaraku sekalian. Jadi gini, terkala keluarga sahibul musibah mengutarakan kalau andai kata ini almarhum punya salah, tolong dimaafin kesalahannya, jelas kita maafin. Atau kejemaat orang udah mati makanya tidak mayat ya, orang udah mati udah maafin. Cuman yang berat kita yang hidup kalau punya salah sama almarhum, mau minta maaf ke siapa lo? Padahal orang udah meninggal. Bukan berarti lalu kemudian kita nggak minta maaf, tetap kita harus minta maaf. Cuman minta maafnya jangan ke kuburan. Kuburan datang minta maafnya kalau memang itu Bos Ben masih punya keluarga sama istrinya, anaknya, minta maafnya ke keluarganya. Sama dengan yang sering disampaikan oleh keluarga almarhum, andai kata almarhum punya utang, Pak, wajib
bayar. Nah, mungkin barangkali kalau almarhum punya utang keluarganya bisa nggak bayarin. Kalau keluarganya sayang, ingetin tuh. Sampai tahu bos Ben punya utang bakso apa, punya utang daging apa, tanya-tanya tuh. Ya takutnya ada yang terselap dan terselip. Karena walaupun bagaimana utang itu wajib dipertanggungjawabkan. Tanya ke bos-bosnya tuh, bos saus apa, kan suka ngambil saus tuh. Takutnya ada yang terselap dan terselip. Kata bosnya misalnya dia punya utang sebenarnya, tapi saya udah ikhlasin, ya gak jadi masalah cuma. Tapi kalau misalnya dia minta bayar, jangan coba-coba keluarganya, istrinya, waduh, no tagih ke dia. Jangan biasa itu namanya. Jangan begitu ya, tetap. Nah itu kalau almarhum punya utang maka keluarganya yang wajib membayarkan. Lalu bagaimana kalau kita nih? Kita yang punya utang, ayo lo, kemarin ceritanya makan bakso. Jadi kata kita teh, kami dulu lah. Apa sekarang? Apa sekarang? Ini nih, jangan sembarangan ini. Padahal bakso mending banyak, aduh. Ambil bakso, aduh. Pas begitu ngomong, udah Ben, udah, tentang dulu lah. Apa sekarang? Apa beli enggak? Belum sempet bayar, bagaimana? Apa bebas? Tetap nggak bakal bebas. Tetap wajib dibayar. Jangan ngomong pan orang udah mati. Orangnya nggak boleh mati, tetap utang, tetap wajib dibayar. Ke mana bayarnya? Tuh, ke keluarganya. Jangan sembarangan loh, jangan merdeka. Begitu ada orang yang utangnya banyak, pas orangnya mati, merdeka lah. Orang udah mati. Biasanya datang mulu, biasanya datang. Ada orang juga berprinsip begini. Ada orang ketakutan karena gara-gara bayar utang karena takut, mitos. Mitosnya apa? Mitosnya gini. Waduh, kok punya utang. Jadi bukannya bayarnya karena memang wajib utang itu dibayar, karena gara-gara mitos. Takut hari ini orangnya meninggal, kita punya utang, buru-buru dibayar, karena gara-gara takut ntar malam disamperin. Di kampung saya, nggak tahu di sini. Ada nggak yang begitu? Nah, padahal saudara-saudaraku sekalian, orang yang mudah meninggal dunia nggak ada yang nagih utang ke rumah kita, nggak ada. Kenapa? Orang yang mudah meninggal dunia itu nggak ada yang jadi setan, cuman kadang-kadang kita yang pada salah paham. Dikit-dikit identik dah. Ada orang kesurupan yang udah mati disalahin. Ada orang sini kayak gitu, ada. Yang geblek kita. Bukan yang udah mati yang geblek kita. Kenapa? Kita tanya sih. Orang kesurupan emang siapa lu? Atau setan bisa mengecoh kita. Setan mengecoh dan memfitnah orang yang sudah meninggal. Padahal mah orang yang udah meninggal boro-boro gak mau masukin. Orang-orang yang udah meninggal boro-boro juga mau jadi setan. Kenapa? Karena dia kan diminta bertanggung jawab pada depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita yakinin, saudara-saudaraku sekalian. Tauhid mantepin, akidah mantepin, jangan goyang. Awas nih, sekarang juga masa-masa pandemi begini iman bisa pada goyang nih. Bukan goyang lagi, enceng udah. Bapak-bapak spanduk brengsek ini. Masker harga mati, enggak pakai masker mati, malah lu redup. Kalau bilang masker harga mati, mangga, namanya syariat. Kita ikutin aturan pemerintah karena pada dasarnya pemerintah sayang sama kita. Jangan sampai warganya kena corona. Padahal mah kalau kita mau tilik-tilik, maka kalau kita bicara akidah mah masalah kalau dan tidaknya urusan Allah. Tapi nggak ada salahnya kita syariat, nggak bedanya sama orang sakit minum obat sembuh dan tidak urusan Allah. Syariat aja nggak apa-apa. Nggak beda sekarang udah tahu memang musim corona. Lu nggak mau pakai masker pas begitu kan ada omelin juga lu dongan saja dulu. Padahal mah kena dan tidaknya urusan. Padahal mah kalau kita mau kaji dengan takdir, yang kata kita pakai masker 8 lapis kayak kalau waktunya kena mah kena. Waduh, sana aja neta pakai masker nanti wajah ya. Apa napas yang kita kena kalau udah suratan kena, tapi nggak ada salahnya kita syariat. Nggak ada salahnya, saya juga nggak menyalahkan pemerintah kok. Cuma ingat saudara-saudaraku sekalian, tidak cukup dengerin. Tidak cukup hanya memakai masker, tidak cukup hanya mencuci tangan, tidak cukup hanya menjaga jarak. Oh, itu cuma syariat. Ayo dengerin, yang paling penting dengerin, dekatkan diri kita kepada Allah, redam murka Allah.
Sekarang masker masih dipakai. Pakailah kemana-mana gak pakai masker. Tapi sholat kagak, Allah enggak. Sekarang Anda pakai masker kemana-mana, kemana pakai masker, dagang bakso pakai masker, sholat kagak. Allah murka enggak? Coba kalau Allah udah murka, kira-kira ini virus kabur enggak? Kagak, masker ada. Tapi karena Allahnya masih murka, karena orangnya jauh dari Allah, tetap ini corona ngedekem. Tapi ya berhubung ada syariat, pas begitu corona mau masuk, pakai masker. Nggak beda begini Pak, ada rumah, ada maling, syariatnya diapain? Dikunci. Tapi kira-kira ini malingnya kabur apa enggak? Kagak, ngedekem kamu ya kapan lu, lengah lu. Ya Pak ya. Makanya apakah kita selalu pakai masker? Ilok mau tidur pakai masker, tidur mau bini pakai masker, mau berak pakai masker, gede ada lengannya ya Pak ya. Makanya yang paling penting dalam hal ini saudara-saudaraku sekalian, dekatkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah, redam murka Allah. Dengan cara apa? Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sholat jangan pernah kita tinggal. Aduh mulai tahu yang mati banyak, padahal Nabi udah jelas-jelas kapabi mau itu. Cukup dengan kami itu nasihat, tapi orang tetap aja mana ada takutnya doang. Sholat maka agak geblek. Malah di kampung saya masker mau dipakai, main pakong rajin. Di sana kampung saya. Mana mau pakai masker? Enggak WC doang pakai masker, ngecak pakong getol. Pagi-pagi bukan ada sholat subuh nanyain keluar apa. Ya Allah ya di sana. Tahu di sini mah ada apa kagak? Masih ada. Bagaimana corona mau cepat berakhir? Cuma takut doang kita. Tapi kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Antar corona. Makanya bagaimana supaya ini corona cepat berakhir? Tuh yang masih main gaplek, berhenti main gaplek. Yang masih main pakok, berhenti main pakok. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin corona bersih. Yuk coba kita lihat. Saudara-saudaraku sekalian. Kenapa? Ya saya lagi ngomong aja ini, kita lagi kembali ini kan kita lagi pada ketar-ketir ini. Dikit-dikit corona disalahin, dikit-dikit corona disalahin. Orang bengek corona, orang bisul corona, kata corona jo. Padahal apa gini? Ini virus pun udah ditarget. Gini, ada satu riwayat Pak, ada seorang waliullah yang punya kasat mata. Punya kasat mata dia. Punya kasat mata, bisa ngeliat alam gaib. Nah waktu itu ceritanya waliullah itu ngeliat rombongan wabah. Kalau sekarang mah lagi ngetren congorna dah. Ngeliat rombongan corona, virus. Ini kata wali, hai corona. Bukan ini, rombongan corona, lu mau kemana? Saya mau ke Damaskus. Mau ngapain? Saya sesuai dengan perintah Allah, saya bakal ngematiin orang 1000 orang. Oh begitu, karena ini Allah, jadi virus juga dengan izin Allah udah dicatat udah. Kalau 1000 udah bereslah ceritanya dia ke Damaskus. Rupanya yang mati bukannya 1000, yang mati 5000. Pulang ceritanya udah corona. Kembali ketemu lagi sama wali, hei corona bagaimana, udah beres? Udah. Berapa yang mati? 5000. Cipan katanya 1000. Bener. Suratan dari Allah mah 1000 itu jadi 5000, yang 4000 putar ketir. Kata, ini makanya dalam menghadapi wabah gini jangan pada ketakutan. Ini bisa jadi ngedrop orang kena takut. Ngedengar yang mati. Apalagi kejadian sakit, yang sakitnya napasnya. Jangan dideketin, jangan dideketin. Pada ya bolehlah syariat mah syariat. Tapi padahal mah kalau kita kembalikan kepada tauhid, makanya kalau kita ngaji tauhid Pak, biar kata di situ ada gak? Kalau nggak ada syarat, nggak ada suratan, mah enggak, tapi nggak ada salahnya syariat gitu aja Pak. Berarti kembali kepada orang-orang yang sekarang pada corona, berarti udah suratan itu aja Pak, udah. Tapi tetap jangan udah kalau ada syaratan inilah. Kalau nggak kena bangka ini, jangan juga, tetap syariat mah nggak ada
nggak ada salahnya, sama dengan halnya orang sakit minum obat, sembuh dan tidak bukan obat yang menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu. Udah lanjut ya, lanjut. Nah, saya nggak banyak berbicara, jadi saya intinya keluarganya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau udah salah-salah. Dan tak lupa pula segenap para asatidz yang saya hormati, wabil khusus Kandal Mukarramul Ustadz Ubaidillah Mata'an Allah Bidil Hayati, amin. Tak lupa pula Kandal Mukarramul Ustadz Hendar, Kandal Mukarramul Ustadz Kailani, Kandal Mukarramul Ustadz Husid, Kandal Mukarramul Ustadz Miftahul Ilmi, Kandal Mukarramul Ustadz Ra'u, Kandal Mukarramul Ustadz Amil Marja, Amil Marta, mohon maaf Amil lah. Saya nggak mau salah, Amil ngeri. Makanya jangan coba-coba punya salah sama Amil. Dibungkus. Waduh, kalau udah kata kalau sama Amil, kata Amil boleh di mana loh? Oh, Pak Ubat loh. Tapi enggak kali, nggak sekejam pengurus corona kali. Iya Pak, iya. Ambil biar kata saya sewot-sewotnya mah kita juga udah mati mah bebas kali sewotnya. Ketimbang pengurus corona. Gede. Kacau. Coba kita lihat. Orang yang mati kena corona enggak pakai kain putih, pakai lakban. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah, nauzubillah. Mudah-mudahan makanya kita semua terhindar dari itu semua, amin. Kalau bicara mati semua kita pasti mati Pak. Nggak ada orang yang nggak bakal mati. Mati. Jangan Anda kalau kemudian sakit, udah sakit mati gua. Enggak juga sih Pak. Orang biar kata sakit kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. Sakit lagi ya parah, ke rumah sakit berbalik-balik, berimpus berbalik-balik. Kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. Ada orang yang nggak sakit, emang waktunya mati? Mati. Nih makanya seperti almarhum udah jangan disesali. Udah waktunya kok. Jangan waktu itu cuma sakit, cuma sabang udah suratan semuanya dari Allah Subhanahu. Orang umur udah tentuin gitu. Nih kalau umur kita 50 tahun, kalau yang sekarang 49, inget-inget. Setahun lagi. Kalau umur kita 50, sekarang udah masuk 49, berarti ini setahun lagi. Kalau misalnya umur kita 50, sekarang udah masuk 49 5 bulan. Siap-siap. Tinggal berapa bulan, 7 bulan lagi. Ya, udah banyak-banyak bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya saudara-saudaraku sekalian, sekarang aja juga kita sekarang nih seharusnya mah dengan adanya begini kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita bertobat, banyak beristighfar, banyak berzikir. Kalau juga kita nggak kebagian vaksinasi, udah vaksin pribadi aja, langsung kita vaksin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, kita lihat berita Pak di YouTube dipecebok-pecebok, ya kan? Kenapa Brunei Darussalam terbebas dari virus? Brunei. Apa kuncinya? Enggak pada pakong di sana. Di Brunei enggak ada pakong. Kiri. Brunei terbebas dari apa? Dari corona karena yang pertama enggak ada pakong di sana. Kedua, kiri. Brunei Darussalam terbebas dari corona karena masyarakatnya, pemimpinnya kembali semua kepada Allah dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa banyak suci Al-Quran? Jadi dengan adanya banyak suci Al-Quran tenang. Orang bisa kena penyakit karena jiwanya nggak tenang. Orang bisa kena penyakit karena jiwanya nggak tenang. Makanya bagaimana supaya kita jiwa ketenangan? Yuk kembali kepada Allah, banyakin zikir, banyakin membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ini virus corona tetap akan cepat berakhir. Amin. Ya Robbal. Udah makanya vaksin kita setiap malam dengerin, saya nggak banyak berbicara lah. Vaksin kita setiap malam sesuai yang dianjurkan oleh, ada tuh saya baca di pecebok-pecebok kiriman daripada Abu Yantoh, adik daripada Abuya almarhum Abuya Uci Turutusi. Beliau bermimpi ketemu dengan ayahnya yakni Abuya Demyati. Beliau berpesan demi untuk menyelamatkan kita semua nih, kita mesti memvaksin diri kita setiap malam. Kita banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Pak. Bismillah.